Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Vikaris Delila Benu. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjian-Nya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya. Bagi umat yang dikasihi-Nya, damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian tetap dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 243, bait 1 dan 3. Umat Tuhan, mari berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Angkat suaramu
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas yang membimbing kita mengawali ibadah Minggu pagi hari ini dari Ibrani pasal 12 ayat 14 yang menyatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami.
yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu." Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya melimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang ditulis dalam surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut
sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Umat Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan di pagi hari ini dalam persekutuan kami bersama. Walaupun kami beribadah dari rumah, kami boleh bersyukur kepadamu ya Allah untuk kesempatan ini. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, memampukan kami agar kami boleh memahami setiap kehendak Tuhan dalam langkah beriman kami. Dalam kesiapan hati kami di pagi hari ini, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau.
Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. George Floyd, seorang pria Afrika Amerika, belakangan ini disebut di seluruh dunia pasca kematiannya di tangan polisi Amerika. Bahkan kita melihat di media sosial, di televisi, nama George Floyd terus disebut. Betapa tidak, kejadian yang menimpa George Floyd memicu aksi demo yang sangat besar pada saat itu, di mana para demonstran hanya menuntut keadilan untuknya. Tindakan kekerasan yang dialami oleh George Floyd kemudian banyak disangkut pautkan dengan rasisme. George mendapatkan perlakuan yang kasar, dan saat ditangkap oleh polisi, dia diduga melakukan transaksi palsu ketika dia memakai uang palsu untuk membeli rokok. Tetapi dalam aksi demonstrasi ini ada hal yang menarik yang bisa kita lihat bersama-sama ketika seorang anggota keluarga George Floyd bertemu langsung dengan para demonstran dan mengatakan kepada para demonstran supaya jangan menghancurkan kota ini. Semua ini tidak perlu dilakukan. Kalau kami keluarganya sendiri berusaha menghadapinya dan bersikap positif dan juga menempuh rute yang lain untuk mencari keadilan, lalu mengapa Anda para demonstran merusak komunitas ini? Lakukan sesuatu yang positif, bukan dengan demonstrasi. Keadilan pasti akan dilayani. Apa yang dilakukan oleh George Floyd dan juga apa yang disampaikan oleh anggota keluarga George Floyd memperlihatkan bahwa keadaan yang sulit yang telah dialami oleh saudara mereka hanya mengharapkan adanya perdamaian, tidak ada yang lain.
Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana perjalanan kehidupan salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yakub dan Laban, yang kalau kita lihat dalam sejarahnya, Yakub banyak menelusuri begitu banyak perjalanan, dia berpetualang, dan kemudian kita menyaksikan bersama bahwa putra-putranya pada akhirnya yang akan menjadi nenek moyang ke-12 suku Israel. Yakub menikahi Lea dan juga Rahel, yang adalah putri Laban, sekaligus paman, sekaligus mertua dari Yakub. Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita lihat pada pagi hari ini, ketika Yakub sendiri akan melakukan perjalanannya, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi bersama dengan anak-anak dan juga istrinya untuk pergi ke tanah Kanaan, pergi meninggalkan Laban. Tetapi dalam ceritanya ternyata tanpa sepengetahuan dari Yakub, Rahel mencuri terafim dari ayahnya. Apa yang dilakukan oleh Laban? Laban kemudian mengejar Yakub selama 7 hari dan juga menyusul mereka di pegunungan Gilead. Saat bertemu dengan Laban dan juga dalam perjumpaan mereka, Laban menyampaikan sesuatu hal kepada Yakub. Yakub, mengapa kamu pergi diam-diam? Seandainya kamu memberitahukan kepada saya, maka saya pasti akan mengantar kamu dengan sukacita, dengan nyanyian memakai rebana dan juga kecapi. Laban memiliki kuasa. Dia bisa saja berbuat jahat atau membalas perbuatan Yakub yang pergi untuk meninggalkannya. Tetapi Tuhan mengingatkan Laban supaya menjaga baik-baik, jangan sampai mengata-ngatai Yakub dengan sepatah kata pun. Selain itu, Laban juga beranggapan bahwa Yakub telah mencuri dewa-dewanya. Yakub lari karena dia juga berpikir jangan-jangan Laban tidak mengizinkannya dan kemudian merampas anak-anaknya. Yakub akan sendirian. Singkat cerita, Laban tidak menemukan terafim itu sama sekali. Hal ini yang kemudian membuat Laban dan juga Yakub bertengkar. Dalam kemarahannya, Yakub mengungkapkan perasaannya bahwa selama 20 tahun dia tinggal bersama dengan Laban. Selama 14 tahun dia bekerja sebagai hamba dan juga untuk bisa mendapati anak-anak Laban, yaitu Lea dan Rahel. Selama 6 tahun dia bekerja untuk mendapatkan ternak Laban. Bahkan 10 kali Laban mengubah upah kerjanya. Apa yang dialami oleh Yakub? Tuhan memperhatikan kesengsaraan yang dialaminya. Bahwa kesusahan yang dialaminya selama berpuluh tahun itu, dia tidak menanggung itu. Tuhan memperhatikan setiap jeripayah yang diusahakan oleh Yakub. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah tentang Yakub dan Laban dan juga kejadian yang menimpa George Floyd, kita boleh merenungkan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dibutuhkan komitmen dalam mengasihi. Bapak Ibu, mengasihi bukan hanya sekedar ucapan kita, saya mengasihimu, saya menyayangimu, tetapi dibutuhkan suatu komitmen. Mengapa demikian? Karena dalam komitmen ada komunikasi. Karena dengan komitmen berarti saling mementingkan satu dengan yang lain dan juga menurunkan ego diri kita.
Pertemuan Yakub dan Laban bukan terjadi secara kebetulan. Semua telah diatur oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mempersiapkan setiap hambanya untuk bisa sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan ketidakadilan yang dialami oleh Yakub. Laban yang melihat ketidakadilan ini, dia melakukan hal itu terus-menerus. Dia menjadi marah, bahkan dia merencanakan untuk membalas kejahatan kepada Yakub. Tetapi Bapak Ibu, hal itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Tuhan memperingati Laban agar tidak mengata-ngatai Yakub dengan sepatah kata pun. Hal yang bisa kita renungkan di pagi hari ini adalah jika Tuhan memberitahukan hal ini kepada Laban, ada maksud baik. Tetapi kalau tidak ada pemberitahuan dari Tuhan kepada Laban, maka pertengkaran ini tidak akan pernah berhenti. Melalui ikatan perjanjian, disinilah Allah ada bersama-sama dengan Yakub dan Laban, mendirikan tugu. Laban menamai tugu ini Yegar Sahaduta, artinya timbunan batu yang menjadi saksi. Tetapi Yakub menamainya Galet. Timbunan batu kemudian disebut sebagai Mizpa, yang berarti Tuhan kiranya berjaga-jaga atau menjadi saksi antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Komitmen yang kemudian dilakukan oleh Laban dan Yakub mengingatkan kepada kita semua, saya dan juga Bapak Ibu, agar kita dapat memberikan ruang kepada sesama, yaitu ruang kasih. Dengan merasakan dan melihat pertolongan yang diberikan Tuhan kepada Laban dan Yakub, Yakub dan juga Laban memperoleh anugerah dari Tuhan. Mereka bisa menanggalkan amarah mereka dan mereka memperhatikan hak masing-masing dan membuat perjanjian bersama. Maka inilah yang diinginkan oleh Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita menghargai hak dan kewajiban kita masing-masing. Yang kedua, libatkanlah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Hal sulit memang telah dilewati oleh Laban dan Yakub. Tetapi menarik bahwa ketika mereka mendirikan tugu, mereka melibatkan Allah di dalam aktivitas dalam tindakan mereka. Bahwa ketika mereka bertemu dengan hal yang baik, melibatkan Tuhan Allah, hal ini menjadi renungan bagi kita sampai saat ini, bahwa di saat sulit maupun di saat kita senang, kita dapat mengandalkan Tuhan. Dalam keadaan sulit dan senang ini, sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan, bahwa dalam langkah kehidupan kita saat ini, apapun yang terjadi, kita memerlukan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa. Yang ketiga, kita adalah mitra Allah untuk mengupayakan perdamaian. Perdamaian adalah anugerah Allah. Tema di minggu kedua bulan Juni 2020 adalah sebagai citra Allah, manusia memiliki persamaan derajat, hak dan kewajiban dalam membangun kemanusiaan. Tuhan Allah tentu menginginkan agar antara kita sesama manusia, kita memulai perdamaian tanpa membeda-bedakan suku atau ras, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Untuk itu Tuhan Allah melibatkan manusia mewujudkan damai sejahtera. Kalau pada saat itu Yakub dan Laban tetap pada pendirian mereka masing-masing,
kalau anggota George Floyd tidak memberitahukan kepada demonstran untuk mereka berpikir positif dan mereka berhenti untuk demo, maka bagaimana bisa damai itu terwujud? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai dapat terwujud ketika saya, Bapak, Ibu, bersedia dipimpin oleh Tuhan. Jika kita tidak ingin dipimpin oleh Tuhan, maka damai itu pasti hilang. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya tempat kita berpijak menerima didikan saat kita mengalami kekeliruan. Maka apa yang bisa kita refleksikan bahwa damai dapat dilakukan di mana? Kita dapat mewujudkan damai di tengah-tengah keluarga kita seperti yang dilakukan oleh Yakub dan Laban, bahwa adanya penerimaan masing-masing. Mereka bisa menerima kekurangan masing-masing sebagai pribadi atau manusia yang tidak luput dari kesalahan atau dosa. Perdamaian bisa kita wujudkan di antara suami dan istri yang bisa saling memaafkan. Perdamaian dapat diwujudkan oleh orang tua yang mengasihi anak-anaknya atau anak-anak yang juga mendengarkan nasihat orang tuanya. Perdamaian dapat dilakukan ketika kita mendengarkan saran dari orang lain atau sesama kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan Pelkes ini pun kita diajak untuk senantiasa menjadi saksi bagi Kristus, mengupayakan damai bagi semua orang tanpa membeda-bedakan, dengan mengingat nasihat tentang hidup dalam kasih. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 18 yang menyatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mengapa kita harus mengupayakan perdamaian? Karena Tuhan Allah terlebih dahulu mendamaikan dirinya dengan kita manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu perdamaian bukan hanya diusahakan sekali, tapi dilakukan terus-menerus agar nama Tuhan tetap kita puji dan kita permuliakan. Tuhan memberkati kita semua.
Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kebenaran firman Tuhan boleh menyapa setiap kami umat-Mu ya Tuhan, mengajarkan kepada kami agar dalam kehidupan beriman kami boleh mengupayakan perdamaian dengan semua orang. Kalau sedapat-dapatnya kami melakukan hal itu, kiranya Tuhan terus membimbing kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengupayakan itu dengan baik, supaya orang-orang di sekitar kami boleh mendapatkan perdamaian. Dan biarlah ya Tuhan nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan melalui kesaksian hidup kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan di saat ini, untuk pergumulan dunia, bangsa dan negara kami yang menghadapi pandemi corona hingga saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa dalam kami menghadapi pandemi ini, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Kami bawa dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Berilah kepada kami kekuatan-Mu ya Tuhan. Berilah kepada kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami boleh menaati setiap protokol pemerintah yang telah ditetapkan. Berikanlah kepada kami semua umat-Mu kesadaran yang tinggi, kerjasama yang baik, agar kami boleh saling mendukung satu sama lain dalam juga menghadapi pandemi ini. Pemerintah telah melakukan bagiannya, tim medis telah melakukan bagiannya, aparat keamanan. Karena itu Tuhan, tolonglah ya Tuhan, biarlah dengan pandemi corona ini, kami semakin hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dengan harapan kami terus percaya bahwa badai pasti berlalu. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan ini, banyak saudara-saudara kami di luar sana yang mereka kehilangan pekerjaan. Mereka bergumul untuk kehidupan keluarga. Kami bawa di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan yang akan membukakan jalan keluar, memberikan pekerjaan yang baik kepada setiap anak-anak Tuhan yang menundukkan kepalanya kepada-Mu ya Tuhan, untuk memohon pertolongan daripada-Mu. Kami boleh bersyukur untuk setiap hal baik yang boleh Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, ketika kami boleh melihat dalam kehidupan keluarga kami. Anak-anak kami boleh ada dalam pendidikan yang dilakukan secara online. Kiranya Tuhan juga akan memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, kepintaran Tuhan tambah-tambahkan. Biarlah ya Tuhan mereka boleh menempuh pendidikan ini dengan baik. Untuk para guru juga yang boleh mendidik mereka, Tuhan akan memberikan kesehatan di dalamnya. Kami berdoa dalam pergumulan kami bersama, Jemaat Gloria Bekasi, kami boleh ada bersama-sama sebagai satu persekutuan. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, GPIB Jemaat Gloria Bekasi, dalam menjalankan setiap pelayanan yang ada. Juga boleh membagikan berkat kepada setiap orang yang terkena dampak corona. Kami bawa dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui kesaksian dan pelayanan ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh turut ambil bagian dalam juga memfasilitasi dan juga mendukung pelayanan ibadah secara online ini. Kami berdoa untuk tim syuting yang boleh bekerja keras untuk boleh
menampilkan setiap ibadah ini secara online, ibadah keluarga pada hari Rabu maupun ibadah hari Minggu. Tuhan akan menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan kesehatan, juga segala hal yang menjadi pergumulan. Tuhan akan membukakan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan di saat ini. Kami boleh bersyukur untuk setiap sukacita, untuk setiap keberhasilan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami senantiasa membawa ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Berilah kepada kami kesabaran ketika kami menaikkan setiap doa kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala langkah juang kami, dalam pergumulan kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan beserta dengan kami dalam minggu bekerja kami yang baru. Damai sejahtera Allah boleh ada bersama-sama dengan setiap kami. Kami berdoa kepadamu di saat ini, tidak melupakan untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan akan menjamah dan mengurapi melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dipergunakan. Kiranya anak-anak Tuhan boleh mengalami kesembuhan yang sesungguhnya yang datangnya daripadamu ya Tuhan. Untuk setiap janda, duda, anak yatim piatu, setiap orang-orang yang membutuhkan jamahan tangan kasih Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari surat Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 365B, bait 1, 2, dan 6. Memujimu
Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, agar dapat dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Kami mohon perhatian dari saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan warta jemaat di hari Minggu 14 Juni 2020 sebagai berikut. 1. Kami mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran anak kedua dari Bapak Yabes Sumampau dan Ibu Yosepin Ponto, Jemaat Sektor Pelayanan 9 yang diberi nama Jose Efraim Sumampau, lahir pada hari Senin 8 Juni 2020 di Rumah Sakit Evasari, Jakarta. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pertumbuhan anak terkasih. 2. Kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak MacArthur Pangaribuan dalam usia 46 tahun. Almarhum adalah kakak dari Bapak Ricky Pangaribuan, Jemaat Sektor Pelayanan 9. Meninggal pada hari Kamis 4 Juni 2020 di Jakarta Timur. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juni 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberi kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 3. Sidang Majelis Jemaat atau SMJ Triwulan 4 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juni 2020. SMJ Triwulan 4 ini akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Dan dalam rangka mempersiapkan kegiatan tersebut, maka akan ada video panduan cara menginstal Zoom dan cara menggunakan Zoom Cloud Meeting dalam SMJ online. Video ini akan di-share melalui WhatsApp kepada para presbiter. Sebelum pelaksanaan, PHMJ akan mengadakan meeting percobaan. Dan waktu pelaksanaan meeting percobaan serta waktu pelaksanaan SMJ Triwulan 4 online akan diinformasikan lebih lanjut oleh PHMJ via WhatsApp. 4. Mengingat pandemi COVID-19 masih melanda daerah kita, maka gereja akan terus menyalurkan bantuan kepada jemaat dan warga sekitar yang terkena dampak. Bantuan dalam bentuk natura berupa beras, mie instan, minyak goreng, dan susu. Oleh karenanya kami tetap menghimbau jemaat untuk berbagi kepada sesama dengan mendukung aksi peduli kasih ini. Bantuan dapat diserahkan langsung ke gereja setiap hari atau melalui wakorsek setempat. Bagi jemaat yang telah rutin memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dan natura, kami mengucapkan terima kasih. 5. Pelkat Gerakan Pemuda GP Gloria telah mulai mengadakan pelayanan online bertajuk Saturday Night with Gloria dalam bentuk talk show, puji-pujian kepada Tuhan, dan siraman penguatan firman Tuhan. Konten ini dapat diakses oleh kita semua secara online melalui kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi. Pelkat GP akan rutin mengupdate 2 kali sebulan. Kiranya kegiatan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, khususnya pemuda-pemudi GPIB Gloria. 6. Dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Bekasi menuju program New Normal dan dengan memperhatikan protokol yang berlaku, maka
untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh jemaat bahwa kita masih tetap melaksanakan ibadah di rumah, khususnya untuk ibadah minggu akan dipandu kanal YouTube GPB Gloria Bekasi pada pukul 9 WIB dan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB. Ibadah hari Minggu pelayanan anak IHMPA secara online bersama kakak PA dapat diakses di kanal YouTube GPB Gloria mulai pukul 8 WIB. Ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna IHMPT online dilakukan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 15.30 WIB. Dan kepada jemaat, apabila ada hal penting yang harus keluar rumah, maka hendaknya jemaat mempergunakan masker, sarung tangan, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Demikianlah warta jemaat di hari Minggu 14 Juni 2020, dan warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta jemaat dan website gpbgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Umat Tuhan, marilah berdiri, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Mari mengerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahtera.